status report. So the good news is, only a matter of time before. Halo guys, kembali lagi bersama gue David. Kali ini gue akan merangkum alur film yang berjudul Madagascar 3 Euro Most Wanted. Film ini bercerita tentang petualangan Alex dan kawan-kawan yang menyusul geng penguin ke Eropa. Setelah bertemu dengan geng penguin, mereka malah terkena kasus dan dikejar oleh polisi serta bertemu dengan para hewan sirkus. Kejadian itu membuat Alex dan kawan-kawan terlibat dengan pertunjukan sirkus tersebut. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Pasang handsfree kalian dan beginilah ceritanya. Film diawali dengan cerita geng penguin dan dua simpanse yang akan meninggalkan Afrika menuju Monte Carlo dengan membawa banyak harta. Mereka pun berpamitan dengan Alex dan kawan-kawan. Namun setelah kepergian mereka, nampak suasana seketika berubah. Alex yang sendirian menemui Marty, Melman, dan Glory yang sudah menua. Begitupun dengan dirinya. Namun tak lama kemudian ia pun disadarkan oleh mimpi buruk itu. Setelah itu Alex diajak Marty ke suatu tempat, yaitu miniatur kota New York. Hal itu pun membuat Alex sangat rindu dengan kebun binatang tempat mereka hidup dulu. Setelah meniup lilin, Alex mengucapkan keinginannya untuk bisa kembali ke New York. Ia pun berkata jika geng penguin tidak menjemput mereka, lebih baik mereka mendatangi geng penguin itu ke Monte Carlo. Yeah, that's right. We got halfway around the world to home. Home. Singkat cerita, mereka pun melakukan perjalanan lewat lautan hingga sampai di Monte Carlo. Sesampainya di sana, mereka langsung pergi ke kasino yang paling terkenal dan masuk melalui ventilasi udara. Phase 4. Duct each of us should take. Saat mereka sampai tepat di atas geng penguin, terlihat geng penguin sedang menyamar agar lebih mudah mengikuti permainan di kasino tersebut. Di sana nampak geng penguin dapat memenangkan permainan sehingga dapat bersenang-senang. Di sisi lain, Alex pun memulai aksinya untuk dapat membawa para penguin agar mereka dapat kembali pulang ke New York. Rencananya sebentar lagi Raja Julian dan anak buahnya akan mematikan aliran listrik agar Alex bisa turun. Namun yang terjadi, mereka malah saling berebut siapa yang akan turun. Hingga akhirnya Glory membuat atap rumah rubuh dan membuat kekacauan di tempat itu. Setelah itu para pengendali hewan pun datang dan mengejar mereka. Alex dan kawan-kawan pun menjadi panik saat semua pintu di tempat itu tertutup. Namun para penguin yang tidak kehabisan ide lalu datang sambil membawa mobil. Di sisi lain nampak seorang kapten bernama Dubois datang terlambat. Namun berkat indera penciumannya yang sangat tajam, ia pun bisa dengan cepat mengetahui kemana Alex dan kawan-kawan kabur. Poor animals. Now you deal with me. Saat Melman sedang bersantai karena menyangka keadaan sudah aman, terlihat Kapten Dubois dan rekannya sedang menyusul mereka dari belakang. Melman yang mengira para pengendali hewan itu adalah paparazzi, membuat Raja Julian membuka pintu belakang mobil, dan hal itu membuat dirinya tertembak. Mengetahui hal itu, para penguin membuat jebakan agar Kapten Dubois tidak bisa menangkap mereka. Namun sayangnya sepanjang karir Kapten Dubois, ia tidak pernah gagal dalam melakukan tugasnya. Berkat kemampuan Kapten Dubois, ia pun bisa dengan mudah menggapai mobil Alex dan kawan-kawan. Monaco Animal Control. Hi, officer. Is there a problem? Hal tersebut membuat skipper mengeluarkan reaktor nuklirnya agar mobil mereka bisa melaju lebih cepat. Ternyata cara itu bisa membuat Kapten Dubois terjatuh dan membuat mobil melesat jauh hingga berakhir di atas gedung. Akan tetapi Kapten Dubois tidak menyerah begitu saja. Ia pun terus mengejar Alex dan kawan-kawan. Bahkan ia juga bersumpah akan menangkap Alex untuk menambah koleksi kepala hewannya. Saat Alex dan kawan-kawan terpojok, muncul para simpanse dengan menggunakan pesawat. Untuk bisa menangkap Kapten Dubois, para simpanse menembakinya dengan pisang.
Namun saat mereka berhasil untuk kabur, tiba-tiba leher Melman malah tersangkut tali yang dipegang oleh Kapten Dubois. Skipper lalu menyuruh para simpanse untuk tetap menjalankan pesawatnya. Saat pesawat mereka mendekati sebuah gedung, Alex lalu mengayunkan Melman agar Kapten Dubois bisa terlempar ke dalam gedung itu. Tapi ternyata Kapten Dubois malah bisa mengejar mereka. Hal itu membuat Alex memotong tali tersebut dengan kukunya dan membuat mereka berhasil kabur dari kejaran Kapten Dubois. Well played, Lion. Game on. Singkat cerita, saat mereka sampai di Prancis, pesawat mereka pun jatuh karena kerusakan mesin. Para simpanse yang seharusnya memperbaiki pesawat itu malah kabur. Alex yang mendengar jika mereka tidak mungkin bisa kembali ke New York, tidak mau percaya dan tetap merasa optimis jika mereka pasti bisa pulang. We're never going home. Hingga tak lama kemudian datang petugas ke arah mereka. Karena tidak mau tertangkap, Alex dan kawan-kawan pun berlari hingga tidak sengaja menemukan kereta sirkus. Dalam kereta itu terdapat hewan-hewan sirkus, yakni singa laut Italia bernama Stefano, jaguar Italia bernama Giat, dan macan Rusia bernama Vitali. Agar mereka bisa ikut dengan para hewan sirkus, Alex mengatakan jika mereka adalah hewan sirkus juga. Sepanjang perjalanan menuju Roma, Stefano pun bertanya pada Alex tentang sirkus apa yang mereka sering lakukan. Di sana Alex pun terus berbohong, bahkan ia pun mengatakan jika mereka sedang mencari seseorang promotor agar dapat tur ke Amerika. Yeah, thanks, but you know what? We're gonna get off the next stop soon. Seriously? That's our home. That's where we live. Saat Alex terus dipojokkan oleh Vitali, datanglah skipper dan mengatakan jika ia akan membeli semua hal tentang sirkus tersebut. Dan benar saja, keesokan harinya ia mendapat apa yang diinginkannya dan membayarnya dengan berlian. Kemudian kereta itu pun dikemudikan oleh para penguin. Sedangkan Raja Julian mencoba untuk menelusuri setiap gerbong kereta hingga menemukan sebuah gerbong yang gelap. Tak lama kemudian muncullah beruang coklat bernama Sonya yang membuat Raja Julian jatuh cinta padanya. Hey, goddess. Albeit fat. Scene lalu beralih pada para petugas yang sedang memeriksa pesawat jatuh. Berbeda dengan petugas yang lain, Kapten Dubois malah mengendus-gendus hingga akhirnya menemukan jejak Alex dan kawan-kawan. Hello, Kitty. You ran away with the circus. Kembali pada Alex dan kawan-kawan, setibanya di Roma mereka pun langsung bersiap untuk melakukan pertunjukan. Di sana Alex nampak tertarik dengan Gia dan secara diam-diam Alex pun mendekatinya hingga bisa mengobrol. Cool. Trust me. You call this laying low? Di sisi lain, Raja Julian dan Sonya nampak bersenang-senang menyelusuri kota. Sayangnya keberadaan mereka bisa diketahui oleh Kapten Dubois yang sudah sampai di Roma. Kapten Dubois pun lalu mencuri motor polisi di tempat itu untuk dapat mengejar Alex dan kawan-kawan. Namun sayangnya ia malah tertangkap oleh polisi di sana. Di tempat lain, pertunjukan sirkus yang Alex pikir akan sangat luar biasa nyatanya malah gagal. Mereka semua malah membuat kekacauan yang membuat para penonton bubar dan meminta uang mereka kembali. Oh no. Deal, amigo. Karena tidak ingin diamuk masa, Alex dan yang lainnya pun memutuskan untuk kabur. Namun Stefano yang sangat sayang dengan mainannya membuat Alex harus turun tangan untuk membantunya. Sementara para simpanse yang tidak bisa berlari lebih cepat lagi membuat Raja Julian menyuruh mereka untuk melempar hasil uang sirkus tadi kepadanya. Tapi yang ada uang itu malah dibuang begitu saja. Scene lalu beralih pada Kapten Dubois yang berhasil mengecoh para polisi. Bahkan ia pun membuat dan menyebarkan berita tentang hilangnya Alex dan kawan-kawan dari kebun binatang. Tunnel is a dead end. There's nothing but beds. Di tempat lain, Stefano memanggil Alex dan mengajaknya ke sebuah gerbong dalam perjalanan mereka ke London.
Ternyata di dalam gerbong itu terdapat semua penghargaan dan kenang-kenangan para hewan sirkus saat masa jaya mereka. Stefano lalu berkata pada Alex bahwa Vitaly merupakan bintang terbesar dari mereka semua. Namun sayangnya ia malah berhenti karena kecelakaan di salah satu aksi akrobatnya. Pada waktu itu Vitaly terbakar hingga membuat bulu halusnya hilang. Dari kejadian itu membuat Vitaly berubah karena harus kehilangan banyak hal dan menyebabkan teman-temannya kehilangan rasa percaya pada sirkus. Vitaly. Stefano pun mengatakan pada Alex jika ia membutuhkan bantuan Alex untuk mengajarinya beberapa jenis sirkus ala American Style. Karena lama memberi jawaban, Stefano pun mengira jika Alex tidak mau mengajarinya. Tapi setelah beberapa saat, Alex pun setuju untuk mengajarinya. Keesokan harinya di sebuah pemberhentian di Gunung Alpen, Alex meyakinkan yang lain untuk merubah tradisi kuno mereka dengan yang baru. Mendengar hal itu, hewan sirkus yang lain pun mulai percaya dan mau mengikuti saran Alex. Namun tidak begitu dengan Vitaly. Melihat hal itu, Gia yang sudah bosan selama ini hanya bisa duduk dan berguling-guling saja, menyuruh Vitaly untuk mengubah cara pikirnya dan mulai berubah untuk bangkit kembali. Singkat cerita, mereka pun akhirnya memulai latihan kembali. Oke. Sekilas nampak Kapten The Beast datang ke suatu tempat untuk menjemput anak buahnya yang sedang dalam masa pemulihan. Namun dengan uniknya, Kapten The Beast berhasil membangkitkan kembali semua anak buahnya. Di tempat lain terlihat Marty yang sudah menemukan passionnya untuk menjadi museum meriam bersama dengan Stefano. Sementara Melman dan Glory memutuskan untuk menari di atas tali. Awalnya memang terasa sulit bagi mereka, tapi mereka terus mencoba dengan rasa optimis. You practiced for me? 2 steps forward. Di sisi lain terlihat Gia yang sedang meminta Alex untuk mengajarinya Trappers Americano. Sepanjang latihan kedekatan antara mereka pun terjalin dan mulai tumbuh benih-benih cinta. Kemudian datang para penguin dan memberitahu Alex tentang posisi mereka yang sedang tidak aman. Tak paham dengan maksudnya, skipper lalu mengajak Alex untuk melihat keberadaan Kapten The Beast yang semakin dekat dengan keberadaan mereka. Hal itu membuat mereka secara terpaksa pergi meninggalkan pegunungan Alpen dan melanjutkan perjalanan mereka kembali ke London. Saat semua hewan memasuki gerbang masing-masing, nampak Vitaly membuka lemarinya yang berisi kumpulan cincin sirkusnya dulu. Hal itu membuat dirinya mengingat kembali tentang kegagalannya dalam melakukan aksinya. Ingatan itu pun sontak membuat Vitaly merasa ketakutan. Setibanya di London, para penguin mendapati seorang promotor sirkus telah hadir di pertunjukan mereka. Alex yang diberitahu hal itu pun langsung mengingatkan pada para penguin untuk tetap berjaga-jaga jika tiba-tiba Kapten The Beast datang. Alex selalu menyuruh hewan yang lain untuk bersiap dengan posisinya masing-masing. Hingga tak lama kemudian ia melihat Stefano sedang menangis karena tidak berhasil membujuk Vitaly untuk tampil. Mengetahui hal itu, Alex pun langsung menemui Vitaly. Awalnya Vitaly tetap tidak terbujuk dan berkata jika hewan yang lain bisa melakukan pertunjukan tanpa dirinya. Tapi di sana Alex berkata jika diibaratkan memiliki 2 kaki dan kaki yang satu hilang, maka akan tetap kesulitan walaupun sudah memakai kaki palsu. Meskipun Vitaly tetap tidak mau ikut, Alex yang pantang menyerah terus membujuknya. Hingga akhirnya Vitaly mengungkapkan bahwa mustahil untuk kembali lagi. Namun Alex pun menjawab jika tidak ada yang tidak mungkin. Sebab itulah yang membuat orang-orang menyukainya. Sadar dengan ucapan Alex, akhirnya Vitaly mau melakukan pertunjukannya kembali. Sebelum memulai pertunjukan, Alex menyarankan agar Vitaly menggunakan kondisioner rambut sebagai pelumas yang lebih aman untuk melakukan loncatan cincin berapi. Bahkan ia pun memperbaiki bulunya yang rusak hingga aksi Vitaly dapat dilakukan dengan sempurna. Singkat cerita, pertunjukan sirkus pun sukses dilakukan dan berhasil membuat promotor terkesan hingga akhirnya mereka ditawari untuk melakukan tur sirkus ke Amerika. We're going to America! Woo! Today! Perhaps even slightly above. Di saat hewan lain merasa senang, Alex malah merasa sedih. Hal itu karena ia tahu
jika dirinya dan kawan-kawan tidak mungkin berada terus dalam kelompok sirkus tersebut, dan pada akhirnya mereka akan pulang ke kebun binatang New York. Belum sempat menjelaskan hal tersebut, tiba-tiba Kapten The Beast datang sambil menunjukkan surat penangkapan tentang hilangnya Alex dan kawan-kawan. Di saat Kapten The Beast hampir menangkap Alex, para penguin datang dan melumpuhkan mereka semua. Mereka lalu diikat dan Kapten The Beast dijadikan museum meriam. Wait! Down low. Did I do good? Nah, not really. Meskipun para penguin berhasil menggagalkan rencana Kapten The Beast, tapi kekacauan sudah terlanjur terjadi. Dia lalu mengambil kertas lembaran itu dan terkejut saat mengetahui jika ternyata Alex berasal dari kebun binatang. Hal itu membuat Alex dipaksa untuk mengakui kebenaran tersebut. Mereka yang merasa sangat kecewa lalu pergi meninggalkan Alex dan kawan-kawan. Begitupun dengan Raja Julian. Sonya yang juga merasa kecewa karena sudah dibohongi lalu didiamkannya. I'm going. When you look for where I am. Setelah beberapa hari, Alex dan kawan-kawan pun berpisah dengan para hewan sirkus. Sekarang Alex dan kawan-kawan sudah berhasil sampai di New York dan akan kembali ke kebun binatang. Saat sampai di kebun binatang, mereka pun merasa ada hal yang aneh. Karena sekarang tempat tinggal mereka terasa sangat asing dan tidak sebebas di luar sana. Hal itu membuat mereka sadar jika sekarang tempat mereka bukanlah di kebun binatang lagi, melainkan di keluarga sirkus. Mereka merasa jika sirkus adalah tempat baru mereka, karena tempat tersebut bisa membuat mereka merasa lebih hidup. Saat Alex dan kawan-kawan akan kembali ke sirkus, tiba-tiba mereka mendapat serangan dari para pengendali hewan. Saat keadaan semakin gawat, untungnya para petugas kebun binatang datang. Para petugas yang mengira mereka telah mengantar hewan-hewan tersebut lalu berterima kasih. Look what she's done. It's a miracle. Thank you. Thank you. Sementara di tempat lain, para hewan sirkus sedang bingung dengan pertunjukan selanjutnya. Stefano lalu mengatakan jika ia tidak bisa melakukan pertunjukan tanpa Marty. Namun tak lama kemudian muncul Raja Julian dengan sedikit teler akibat obat bius. Para penguin yang melihat hal itu pun langsung menyadari jika bius itu pasti didapat dari Kapten The Beast. Singkat cerita, para hewan sirkus pun sepakat untuk menolong Alex dan kawan-kawan. Sementara di kebun binatang terlihat Alex yang baru bangun. Di sana ia mendapati jika dirinya dan teman yang lain terjebak dalam pagar yang lebih besar. Di sana nampak banyak sekali orang yang berkumpul untuk memberi penghargaan pada Kapten The Beast karena sudah berhasil membawa Alex dan kawan-kawan kembali. Saat acara itu, Kapten The Beast secara diam-diam memasukkan racun ke dalam pistol yang disembunyikannya. Saat peluru beracun itu akan mengenai Alex, tiba-tiba dia datang untuk menyelamatkannya. Kemudian nampak para hewan sirkus lain datang menggunakan balon udara untuk membebaskan mereka dan mengalahkan Kapten The Beast beserta anak buahnya dalam atraksi sirkus. Merasa misi penyelamatan sudah selesai, mereka berencana untuk segera pergi. Namun sayangnya Stefano malah tertinggal. Kapten The Beast yang kalah pun kembali bangkit dengan para ular untuk mengejar mereka. Vitali lalu membantu Stefano untuk naik ke balon udara. Namun sayangnya ia malah tertangkap oleh Kapten The Beast. Help me. Melihat hal itu, Alex pun mengatur rencana untuk menolong Stefano. Rencana itu pun dimulai dengan atraksi meriam dari Marty, dilanjutkan oleh atraksi Alex dan Gia. Setelah mendapatkan Stefano, Alex pun berkelahi dengan Kapten The Beast hingga membuatnya hampir terjatuh dalam kolam air kobra. Tapi akhirnya perkelahian itu pun dimenangkan oleh Alex dan Kapten The Beast ditembak bis oleh Raja Julian. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berhasil menyelesaikan misi tersebut. Setelah semua itu, mereka pun lalu memutuskan untuk bergabung dalam keluarga sirkus dan berpetualang bersama mereka. Sementara Kapten The Beast dimasukkan dalam peti bersama dengan anak buahnya, lalu dikirim ke Madagaskar. Dan film pun selesai. Oke deh guys, sekian dulu alur film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.